Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'lima li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila ridwanih wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Al-ayah sadaqallahul azim. Bapak dan Ibu masih semangat? Alhamdulillah. Pamit semangat tapi pada uih deui, Bu. Alhamdulillah. Tapi masih semangat ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semangat yang Ibu bawa dari rumah sampai ke sini ini mengundang undangan Allah Subhanahu wa taala untuk menyegerakan Bapak dan Ibu bisa segera berangkat ke Baitullah. Amin. Tercekap ku amin daftar, Bu, ke Ustaz Mahmud. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu anu kusim kuring dipihormat. Tadi parantos ku urang di uninga pangintennya materi anu didugikeun ku pangarsa Pak Kiai Kalintang jelasna, mudah-mudahan naon anu didugikeun ku mantena tiasa ngajantankeun ilmu kangge urang sadaya pikeun urang bekal dina waktosna urang diulam ku Allah Subhanahu wa taala ka Baitullah. Amin ya Allah rabbal alamin. Sareng insyaallah Bapak Ibu acara salajengna urang praktek langsung ya perihal tawaf sa'i, dan mudah-mudahan dengan praktek ini kita makin tergambar Bapak Ibu sekalian ya. Wios abdi ke bahasa Indonesia, Bu. Sundana favorit, Bu. Tapi dah katinggal lama orang Indonesia sadaya nanya. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan nanti kita praktek, Bu ya. Kita praktek. Nah, namun karena tempatnya terbatas, maka nanti yang akan saya ajak praktek hanya beberapa saja perwakilan. Yang penting nanti Bapak Ibu bisa melihat bagaimana tata cara tawaf, bagaimana tata cara sa'i ya. Kalau tahalul tuh nanti nggak ada prakteknya, karena tahalul tuh menggunting rambut. Ayo bayar digunting, Bu. Nah, Bapak bayar digunting. Nah ya, jadi kita nanti praktekkan insya Allah di bawah, Pak ya. Ya sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Reza Hilman, Bapak Ibu ya. Alhamdulillah baru saja pulang umroh juga bersama Ustadz Mahmud bulan kemarin. Mudah-mudahan kemarin kami baru saja pulang. Nanti bulan depan, minggu depan Bapak Ibu yang berangkat umroh ya, kami doakannya insya Allah. Tadi apa, Bu? Tercekap ku amin tapi daftar. Alhamdulillah. Moga-moga Allah mamparin rezekina Bapak Ibu sekalian ya. Yang penting niat itu jangan pernah terhapus dari hati kita. Ya, niat kita umroh jangan pernah melihat dan nabung lagi sampai sakit ulah. Yang penting niatnya, tekadnya juga luar biasa harus dipertahankan. Karena banyak orang yang nabung umroh, ya, nabung umroh, akhirnya yang celengan, Bu. Ternyata dia berangkat dengan jalan yang lain. Tabungan utuh, anjeunna berangkat ya. Insya Allah, Bu. Ke Baitullah itu panggilan ya. Kita diingin-ingin, dihoyong-hoyong, tak can waktosna mah tak can angkat. Dialim-alim, tos waktosna mah hoyong-toyong angkat insya Allah. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang disegerakan panggilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mulai saja prakteknya di sebelah sana, Bu. Ibu bisa lihat sebelah kanan Ibu apa itu namanya? Oh, bukan. Itu miniatur Ka'bah, Bu. Ka'bahnya di Mekah ya. Alhamdulillah. Ya, kita bismillah Bapak Ibu ya. Kita mulai praktek pelaksanaan ibadah umrah. Jadi ibadah umrah itu ibadah yang tidak terlalu banyak rincian prakteknya atau ritualnya tidak terlalu banyak. Udah pada hafal, Bu? Rukun umrah apa aja? Udah belum? Belum ya? Nah, baik. Rukun umrah itu ada berapa? 5 ya, 5. Ustadz gini aman ya? Aman ya? Kalau 1, 2, 3 sekarang lagi gak aman, Bu. Nah gini aja lah. Rukun umroh itu ada 5. Yang pertama niat ihram di mikot. Ulangi. Niat ihram umroh ada 5. Yang pertama niat ihram di mikot. Ya. Apa itu niat ihram di mikot? Ya. Jadi sebelum kita melaksanakan tawaf, ada poin pertama yang harus kita lakukan, yakni melafalkan niat ya. Nah, niat umroh ini tidak bisa dilakukan di mana saja, Bu. Ya. Tiasa ninggalkan panggung oge benten, panggil tiasa. Ya, gitu. Jadi niat umroh ini
dibacakan di tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nanti kalau Bapak Ibu melaksanakan ibadah umroh, biasanya travel ada 2 perjalanan, Bu. Yang pertama ke Madinah dulu, yang kedua ke Makkah dulu. Nah, bagi yang umrohnya ke Madinah dulu, maka melafalkan niatnya ini atau membacakan niatnya ini yaitu di Masjid Zulhulaifah atau Masjid Bir Ali, ya. Mungkin yang sudah pernah umroh tahu dengan masjid ini, ya. Nah, seperti itu, Bu. Jadi niat ihram di miqat. Ulangi, Pak. Niat ihram di miqat, ya. Kita tidak bisa melafalkan niatnya di rumah. Hoyong jongjon niat umrohna di bumi weh, mal tiasa, Bu. Ya, tapi harus betul-betul di tempat yang sudah ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tawaf. Tawaf ini hitungannya 7 putaran. Berapa? 7 putaran. Bapak Ibu kiat sen abi mah 20 keliling oke. Gitu kan. Sah tidak? Tidak, karena sudah ditetapkan. Tawaf itu 7 putaran. Sanaos orang atlet lari, atlet maraton. Cekap tekedah soleh teuing tawaf mah 7 putaran. Kemudian yang berikutnya sa'i. Yang berikutnya apa? Sa'i. Sa'i itu perjalanan Safa dan Marwah sebanyak 7 perjalanan. Sebanyak berapa? 7 perjalanan. Safa Marwah 1, Marwah Safa 2, Safa Marwah 3, kembali lagi Marwah Safa 4, Safa Marwah 5, Marwah Safa 6, Safa Marwah 7. Berakhir di Marwah. Jadi bukan Safa Marwah Safa hiji, Safa Marwah Safa 2. Jantan 14 pamik itu mah, ya. Jadi hitungannya Safa Marwah 1, Marwah Safa 2 dan selanjutnya. Nah, kemudian rukun yang selanjutnya adalah tahalul. Apa, Bu? Tahalul itu apa? Memotong sebagian rambut, minimal 3 helai rambut saja, ya. Jantan ulah orang abong-abong gaduh kakasal kata tanggi di terombolannya. Jangan, ya, minimal 3 helai saja, ya, insyaallah. Dan yang terakhir adalah tertib. Tertib itu mendahulukan apa yang didahulukan dan mengakhirkan apa yang diakhirkan. Masya Allah. Tos kata bisa mah tos siap jantan tamu Allah sadayananya, insyaallah, amin. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mulai saya coba sekali lagi aja, ya. Sekali lagi kita runtutkan rukun umroh. Yang pertama adalah niat ihram di miqat. Yang kedua tawaf. Yang ketiga sa'i. Yang keempat tahallul. Yang kelima tartib. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Baik, kita mulai dari rangkaian ibadah umroh yang kedua atau yang pertama dulu. Misal kita sekarang sedang berada di miqat, Ibu, ya. Kita sedang berada di Bir Ali. Nah, ini sunahnya kita sholat dulu 2 rakaat. Namanya sholat sunnah ihram. Sholat sunnah apa, Bu? Ihram sebanyak 2 rakaat. Ini sunnah saja, ya. Kemudian setelah sholat sunnah ihram, biasanya jamaah nanti pembimbing akan mengajaknya ke suatu tempat. Jadi ngariung, Bu, karena kita berombong. Kita rombongan berkelompok, maka ngariung nanti itu kan. Ngariung untuk apa? Untuk membacakan sama-sama niatnya. Ayo orang sareng yuk kita niat untuk umroh, ya. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Terus Nawaitul umrata. nawaitul umrata Wa ahramtu biha. wa ahramtu biha Lillahi ta'ala. lillahi ta'ala. Aku memenuhi panggilanmu, ya Allah. Aku memenuhi panggilanmu, ya Allah, Untuk berumroh. untuk berumrah. Niat saya umroh Niat saya umrah dan berihram umroh dan berihram umrah karena Allah Ta'ala. karena Allah Ta'ala. Sudah, itu niat yang pertama. Rukun umroh yang pertama itu, Bu, ya. Kita berniat. Setelah kita berniat, maka kita sudah berada dalam kondisi ihram. Maka kita sudah siap melanjutkan rukun umroh berikutnya, yakni tawaf, sa'i, dan tahallul, ya. Panitia, boleh saya jelaskan sedikit larangan umroh? Ya, minta waktu sebentar, ya. Jadi ketika kita sudah berumroh, berihram, berniat seperti yang barusan kita baca sama-sama, itu maka kita tidak diperbolehkan motong kuku tekenging, ya. Nganggo parfum tekenging, nyarios awon sanes kanten tekenging, ya. Menikah nggak boleh waktu ihram itu, ya. Kemudian berburu binatang, aya binatang ngedomang ngalewat,
pencitilah cenah lumayan jangan babakaran ulah Bu nuju ihram mah ya. Teras daun teh asa sae petik ulah itu nanti kena denda ya. Dendanya itu memberi makan fakir miskin, namanya dam kafarat ya. Jadi setelah ihram ini kita diberlakukan untuk menghindari larangan-larangan ihram yang seperti tadi saya sampaikan. Yang pertama, jangan pakai parfum, jangan memotong kuku, jangan berkata kasar, berkata kotor dan lain sebagainya. Nah, ihram ini cara sederhananya ini kayak kita sholat. Kita dalam sholat mengenal takbiratul ihram Bu ya. Nah, sebelum kita takbiratul ihram, boleh ngobrol, boleh makan, boleh melakukan hal yang lain. Tetapi ketika takbiratul ihram nih kalimatnya sama, takbiratul ihram, maka diharamkan kita untuk makan. Kita gak boleh ngobrol. Allahu Akbar. Ari tadi teh ngobrol gitunya gak boleh kan? Sama dengan umroh juga. Ketika kita melaksanakan ihram, hal-hal yang tadi saya sampaikan itu tidak boleh dilakukan. Ya, paham Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kalau sudah paham, saya pamit. Ya, belum selesai. Saya lanjut Bu ya. Yang kedua, kita melaksanakan tawaf dari mikot. Kalau dari Madinah dari Bir Ali, maka kita akan berjalan menuju atau berkendara menuju kota Mekah untuk melaksanakan rangkaian ibadah umroh yang kedua, yaitu apa? Tawaf. Apa Bu? Coba sekali lagi. Tawaf. Alhamdulillah emutnya. Ya, kita dipersingkat. Begitu kita sampai di kota Mekah, maka kita akan sama-sama menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf. Nah, biasanya Bu, kita datang tuh di sebelah sini Bu. Insya Allah ini tepat ya, kurang lebih. Nah, begitu kita datang bersama rombongan, bersama kelompok ibadah umroh, maka yang akan kita temui pertama kali adalah Hajar Aswad ya. Hajar Aswad itu ini Bu, Bapak Ibu ya, bisa kita lihat. Bentuknya beda dari yang lain. Ada kaligrafinya di atas. Ini tanda kita memulai dan mengakhiri tawaf ya. Jadi Hajar Aswad ini adalah rukun di mana kita mengawali dan mengakhiri tawaf kita ya. Jadi dimulainya tawaf dan di akhirnya tawaf itu di Hajar Aswad. Gak bisa kita memulai di rukun Yamani ya. Boleh kita perkenalkan dulu ya. Tiap sudut ini ada namanya Bu. Ini Hajar Aswad, ini rukun Hajar Aswad. Yang sebelah sana rukun Iraqi, di belakangnya rukun Syami. Nah, ini rukun Yamani. Nanti kita kembali lagi ke Hajar Aswad ya. Ya. Baik. Niat kita sebelum melakukan tawaf memang tidak ada niat khusus Bu. Jadi kita begitu masuk Masjidil Haram melihat Ka'bah, kita sudah niat di dalam hati kita, niat saya tawaf 7 putaran karena Allah. Ya, niat saya tawaf 7 putaran karena Allah Ta'ala. Tapi boleh deh kalau mau misalkan kita membaca niat, boleh ikuti Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an atufal umrah sab'ata aswatin lillahi ta'ala. Ya, niat saya bertawaf umrah 7 putaran karena Allah. Hafal doanya silahkan hafal, niatnya diucapkan boleh, tidak pun di dalam hati sudah cukup ya. Nah, sebelum kita melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah, ada doa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni doa kita memuliakan Ka'bah. Mau tahu doanya Bu? Mau tahu? Tapi rahasia Bu ya. Ya, doanya gini Bu. Mangga sareng di Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'diman wa mahabbatan wazid man syarrafahu mimman hajjahu awi tamarahu tashrifan wa ta'diman wa takriman wa birran. Hartosna naon Bu? Ya Allah, tambih kemuliaan kepada Ka'bah ini, tambih keagungan, tambih kesucian, dan tambahkanlah pula kesucian ini untuk orang-orang yang beribadah haji. Tambahkanlah kemuliaan ini untuk orang-orang yang beribadah umroh ya. Maka ketika kita melihat Ka'bah ya, maka kita itu sedang mendoakan Ka'bah dan juga mendoakan orang-orang yang sedang berhaji ataupun berumroh. Siapa yang mendoakannya? Kita mendoakan orang lain, kita mendoakan Ka'bah, dan orang lain pun di saat yang sama dia sedang mendoakan kita. Karena pada saat yang sama kita pun sedang berumroh juga. Jadi Masya Allah luar biasa Bapak Ibu sekalian doa ini.
Ya, ketika kita berdoa Allahumma zid hadal baita dan selanjutnya kita mendoakan Ka'bah dan mendoakan orang lain yang sedang berumroh, kita pun didoakan oleh orang lain. Masya Allah. Jantan Masya Allah Bu, umroh ini ibadah yang sungguh luar biasa ya, Masya Allah. Kita dimuliakan oleh Allah dengan orang-orang yang soleh yang sedang melaksanakan tawaf. Kita pun mendoakan orang-orang yang sedang tawaf dan yang sedang berumroh. Masya Allah. Ya, baik. Kemudian setelah kita berdoa Allahumma zid hadal baita dan selanjutnya kita sudah berniat tawaf 7 putaran, maka kita memulai tawaf ini yaitu di Ka'bah, di Hajar Aswad. Hajar Aswad ini tadi saya sampaikan adalah titik pertama dan terakhir kita untuk melaksanakan tawaf ya. Nah, apa yang dilakukan? Apa yang kita lakukan pas kita melewati Hajar Aswad? Yakni kita mengangkat tangan dan mengecup dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar ke Hajar Aswad ya. Kenapa kita harus beristilah mengangkat tangan? Karena Rasulullah SAW dulu itu ketika melewati Hajar Aswad, Rasulullah mengusap-usap kemudian menciumnya, diusap-usap lalu dicium ya. Bapak suka ke ibu gitu ya. Mengusap kemudian menciumnya. Tetapi karena kondisi di area Ka'bah itu padat, maka kita dianjurkan untuk berisyarat dengan mengangkat tangan kemudian dikecup. Itu namanya isti'lam. Namanya apa Bu? Isti'lam. Itu kita mengecup dari jarak jauh ya. Jadi kita tidak perlu memaksakan diri untuk dah Rasulullah kapungkur dicium hoyong we seselekat gitunya sampai menzolimi orang, itu tidak diperbolehkan. Maka kita setelah melewati Hajar Aswad kita mengangkat tangan menghadap Hajar Aswad seraya berkata Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian kita berkeliling ya. Kita coba berkeliling sampai sini Bu. Nah nanti kita ketemu lagi nih Bu. Ketemu lagi sudut sebelum Hajar Aswad, namanya Rukun Yamani. Namanya apa? Rukun Yamani ini posisinya tepat sebelum Rukun Hajar Aswad ya. Nah di Rukun Yamani juga kita mengangkat tangan, tapi bedanya tidak dikecup. Karena Rasulullah SAW dulu ketika melewati Rukun Yamani itu tidak dikecup, hanya diusapan we gitunya, diusapan we Rasulullah teh ngusapan we gitu kan, usapan gitu. Nah, tanpa dikecup. Makanya ketika kita memberikan isyarat kita tidak mengecupnya tetapi melambaikan tangan sambil berkata Bismillahi Allahu Akbar ya. Kemudian jalan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari Rukun Yamani hingga Hajar Aswad ini dianjurkan untuk membaca doa sapu jagat. Hafal pengintinya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sampai kita ketemu lagi dengan Hajar Aswad, maka itu putaran kita sudah dihitung butuh. Tadi 1 ketemu lagi, 2 gitu kan, ketemu lagi Hajar Aswad 3. Paham Bapak Ibu? Alhamdulillah palinter. Alhamdulillah, mudah-mudahan orang tiasa sareng umroh Bu, insya Allah. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang jadi masalah apa? Ketika kita tawaf, kalau sendiri itu kita enak mengaturnya Bu. Tapi kalau kita berkelompok, nah ini yang jadi masalah. Kadang jamaah kita atau teman kita yang di belakang itu latah, ya. Jadi kita udah lewat Hajar Aswad. Nah, kita kan lambaikan tangan ya, Bismillahi Allahu Akbar. Yang belakang ikut juga, padahal belum lewat. Nah ini juga tidak benar ya. Boleh saya minta yang mau ikut praktek siapa? Mangga 10 jalmi we cekap. Mangga Bapak Ibu. Mangga Pak, ayo Pak. Kita praktekkan supaya tergambar ya. Mangga Ibu. Terus sekedap Kang Ustad ngawagal ieu kanu gaduh kagungan mobil anu warna abu plat D 1501 NCI pinten tiasa dialihkeun sekedap kaidanya ya, di situ aja. Atos nyanong aya mangga Ibu. Aya mun mangga. Ya. Mangga aya di 1 2 3 4 5 6. Mangga opat 5 jalmi di mangga 6 orang boleh. Kita praktekkan Bu ya. Karena mangga anu bade ngiring. Mangga.
karena ini penting, sering terjadi kesalahan, ya. Makanya sebelum terjadi kesalahan kita ketahui dulu apa yang bikin salahnya, ya. Ya. Mangga atas sikap. Mangga Ibu anu bade ngiring. Ya. Ada lagi? Kalau enggak ada kita lanjut ya. Mangga anu bade ngiring mangga. Aya mangga. Mangga tiasa tilu jalmi deui. Mangga. Mangga Ibu, mangga sok. Tilu jalmi deui mangga tiasa. Mangga sok. Cakap ya. Di Purwakarta, bilih bade ngiring mangga di Purwakarta. Atas cekap. Nah, baik. Bapak Ibu, rumusnya kita mengangkat tangan itu ketika kita melewati hajar. Sebelum melewati hajar aswad boleh angkat tangan tidak? Pinter tuh, alhamdulillah kita praktekkan. Ayo mangga Bapak Ibu. Nah biasanya Bapak Ibu sekalian, ini sebelum tawaf meskipun terlihatnya sederhana tetapi karena kita berangkat berkelompok, saya biasanya Bu ya, kebiasaan saya itu membariskan dulu jamaah biar hafal nanti, biar gak terpencar. Karena tawaf ini kita bergabung dengan ribuan orang, makanya sering ada sikut-sikutan, ada kita lagi berbaris gini, ada tiba-tiba yang nyerobot. Nah maka biar kita gak diserobot orang, Ibu gini tangannya Bu, Ibu yang sebelah kiri, tangannya nempel di pundak temannya yang depan. Nah gitu. Nah ini terkadang apa Bu? Dari sini tuh orang-orang besar atau siapa itu suka nyerobot. Nah jadi kalau kita nempel tangan ke pundak teman kita yang di depan, itu menghalangi orang yang nyerobot dari kiri gitu ya. Enggak? Sudah siap? Nah cobi. Alhamdulillah. Semangat Bapak Ibu ya, Masya Allah. Kalau kita semangat cek Allah teh, alhamdulillah masya Allah. Kalau intinya ini orang teh nyebutnya katinggal semangat gimana kalau teh pangitan rezekinya di pasihan, kesehatan di pasihan, undangannya dipercepat ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga kita sama-sama Bapak Ibu ingat kita boleh beristilam atau mengangkat tangan setelah kita lewat apa Bu? Hajar aswad. Jadi sebelum lewat hajar aswad tidak boleh angkat tangan. Mangga orang contohan, kita praktekkan. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga, majeng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar sambil kecup. Nah kan ya Pak, stop dulu. Stop, boleh mundur sebentar. Nah, baru saja udah terjadi kesalahan ya. Jadi sebelum kita lewat ke Hajar Aswad, kita tidak boleh dulu mengangkat tangan, mundur lagi. Punten, mundur lagi. Bias bunyinya supaya betul-betul paham ya. Jadi kita boleh mengangkat tangan kalau sudah melewati Hajar Aswad. Tanda lainnya apa? Kalau Hajar Aswad gak kelihatan, nanti sebelah kanan kita ada lampu ya, ada lampu hijau, itu penanda bahwa kita sudah lurus sejajar dengan Hajar Aswad. Boleh mundur sedikit lagi Bu? Ya, mangga bismillah. Ayo Bu, mangga jalan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sambil lihat ke sana Bu, lihatnya ke Hajar Aswad ya. Ya, sambil baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, bismillahi Allahu akbar. Ya, bismillahi Allahu akbar sambil lihat ke Hajar Aswad Pak. Bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Mangga teras. Mangga cobi teras abi di dia. Nah, sambil jalan Bu ya. Nah, sambil jalan. Bismillahi Allahu akbar. Bismillah. Nah, udah betul. Bismillahi Allahu akbar. Sambil membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil adzim. Nah, saya stop di sini Pak. Bapak udah berhenti dulu. Ayo Ibu gak apa maju dulu ya. Nah, udah. Nah, kita lanjut Bu, karena sebelum Hajar Aswad ada namanya rukun Yamani. Itu kita disyariatkan untuk melambaikan tangan saja. Nah, rukun Yamani itu posisinya tepat sebelum rukun Hajar Aswad. Akhirnya Bapak istilam di kadia ke rukun Yamani tanpa dikecupannya. Jadi bismillahi Allahu akbar. Ya, mangga coba dipraktekkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga Pak.
Nah ini rukun yang mana Pak? La ya Allahu Akbar. Ya. Maka ibu sambil maju. Ketemu Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim sambil dikecup. Maka. Wah udah betul, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat tangan Bu. Nah coba. Sok ya Bu. Tak acan 100 keliling mau kadiliren kan Bu kabdi. Ya. Ya. Nah gitu. Gitu. Nah, betul, laras patali laras. Nah. Ya, siap. 1 2 3 stop. Stop dulu. Alhamdulillah. Paham sampai situ, Bu? Ya, jadi ketemu Hajar Aswad kita lambaikan tangan dan dikecup. Ketemu rukun yamani cukup melambaikan tangan saja. Nah, terus doanya apa? Doa dari rukun yamani ke Hajar Aswad apa? Doanya doa tadi apa? Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mangga lanjut lagi muter, Pak. Nanti sekarang ditambahin lagi poinnya. Setelah dari rukun yamani langsung baca Rabbana atina fid dunya. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sambil baca Rabbana gitu. Allahu Akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Nah, setelah dari rukun yamani baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sampai ketemu rukun Hajar Aswad ya. Ya, paham Bapak Ibu? Paham ya? Ibu-ibu yang ini yang praktek di depan udah paham? Kalau paham alhamdulillah mangga silahkan duduk kembali. Badai ngulilin diri 200 putaran deh mangga. Di antosan ke abdi. Ya, boleh. Ada yang membatalkan, yang menyebabkan membatalkan umroh misalkan. Tawaf. Kita kan iya. Siap. Mangga. Membatalkan tawaf ya, tolong dijelaskan ya. Mangga. Ya. Lah ada pertanyaan dari Bapak siapa, Pak? Dari Pak Ade. Alhamdulillah Pak Ade. Apa yang membatalkan tawaf ya? Jadi tawaf ini at-tawafu kas-shalah. Tawaf ini sebagaimana salat ya. Ya, jadi tawaf ini wajib untuk berwudu. Kita wajib untuk berwudu Bapak Ibu sekalian. Kemudian masalahnya gimana? Gimana katanya kalau misalkan kita lagi tawaf 2 putaran terus batal? Nah, apakah kita harus mengulang dari awal atau melanjutkan sisa putarannya? Jawabannya adalah kita melanjutkan putaran saja. Misal kita sudah tawaf 1 keliling, 2 keliling, 3 keliling kita batal. Kita gak perlu dari awal Bu. Gak perlu dari awal Pak. Tapi kita cukup melanjutkan putaran berikutnya. Misalkan kita batal di putaran ketiga, cukup kita nanti lanjut lagi putaran ketiga sampai ke 7. Kita batal di putaran keempat, cukup kita melanjutkan dari putaran keempat sampai ke 7. Jadi intinya kita nggak usah mengulang kembali dari awal ya. Jadi jangan khawatir pas kita nanti tawaf kemudian batal ya, kita lanjutkan di titik di putaran berapa kita batalnya gitu ya. Tentang membatalkan tawaf Pak ya, Pak Ade ya. Ya, tadi ya kayak sholat aja. Sholat yang membatalkan apa? Punten Bu ya. Buang angin misalkan itu batal ya. Kalau tadi kita menyentuh orang itu insya Allah kita tidak batal karena kondisinya darurat ya. Ya, jadi setelah tawaf kita selesai 7 putaran tadi ya. Jadi kita sudah sama-sama paham Bapak Ibu ya. Jangan sampai pulang dari sini lupa ya. Jadi kita ingat-ingat memulai tawaf itu di Hajar Aswad dan nanti berakhir di Hajar Aswad. Ketika kita melewati Hajar Aswad kita mengangkat tangan. Kemudian ketika kita melewati rukun yamani kita juga mengangkat tangan tapi tidak dikecup ya. Paham ya? Nah setelah 7 putaran selesai dengan doa-doa nanti yang disampaikan atau dibekali oleh travel, Bapak Ibu nanti kalau Bapak Ibu daftar di Lintas Dunia nanti Bapak Ibu dapat buku yang kayak gini Bu. Ini buku doa ya, buku doanya lengkap, sangat lengkap sekali. Nah ini penting juga saya sampaikan bahwa dalam tawaf itu gak ada doa khusus Pak. Tidak ada doa khusus Bu ya. Jadi tawaf ini kalaupun kita nggak berdoa sama sekali, orang teh tengah doa ya ibunya, tengah doa Hajar Aswad Bismillahirrahmanirrahim gini gue ibunya angkat tengah doa sah tuh, sah, nggak ada doa khusus Bu, itu sah. Tapi asapiraku ya, asapiraku tengah doa acan mah, dah doa mah terkedaku bahasa Arab
ku bahasa ibu mangga bade ku bahasa Sunda, bade ku bahasa Indonesia eta mangga malihan mah kadang pami urang ngadoana ku bahasa nu ku urang difahami eta teh langkungkeun apa nuju tawaf teh doakeun Ibu Rama, nyungkeun ampun kangge urang, nyungkeun ampun kangge Ibu Rama, kangge anak cucu urang, kangge tatanggi nya doakeun ku bahasa-bahasa anu difahami ku Bapak Ibu sadayana teh sabios ya. Nah, jangan sampai kita tawaf tanpa membaca doa sepatah kata pun. Jangan sampai urang teh bismillahi Allahu akbar gidig we. Nah, kita uih-uih teh di sebata teh haji gidig. Gidig alim doa. Ulah kita mah ya doa minimal dalam hati tidak ada masalah, tidak mengapa ya. Jadi untuk tawaf cukup. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut ke sa'i? Aya nu bari ditaroskeun, Pak? Cekap? Alhamdulillah. Kita lanjut sa'i ya. Alhamdulillah sa'i itu adalah rukun umroh yang ketiga. Betul. Yang pertama tadi niat ihram di miqat, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i. Alhamdulillah sofa marwahna sengaja diambil dari Mekah bu kadiekeun heula tah. Di sini sekarang sofa marwah. Kang Ka'bahnya boleh digeserkan dulu panitia. Biar agak panjang maksudnya. Nanti si sa'inya digeser ke sini. Ka'bahnya boleh dikesampingkan dulu. Nah, ini sa'inya Kang agak panjang aja. Akang panitia. Jadi sa'inya biar agak di sini ya. Biar agak tengah-tengah. Mun. Ya, Bapak Ibu ya. Ya. Nah, sebelum kita melaksanakan ibadah sa'i, setelah tawaf maka kita disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah ba'da tawaf namanya. Jadi setelah kita tawaf, kita tidak ujug-ujug sa'i, tetapi kita melaksanakan dulu sholat 2 rakaat ya. Sunnahnya sholatnya di makam Ibrahim. Ya, ada yang pernah lihat makam Ibrahim? Bentuk bangunannya kayak kubah warna emas, di dalamnya ada tapak kaki Nabi Ibrahim, itu disebut makam Ibrahim. Itu bukan kuburan bu ya. Makam itu artinya jejak kaki Nabi Ibrahim. Nah, setelah tawaf kita sholat sunat 2 rakaat sejajar atau sunahnya di area makam Ibrahim, tetapi tidak mungkin ya karena ribuan orang tawaf kita tiba-tiba sholat di tengah-tengah nyalira. Nah, itu membahayakan diri ya. Maka kalau kita tidak memungkinkan, kita bisa sholat di mana saja atau yang penting ada di area Masjidil Haram. Ya, kita sholat sunat 2 rakaat. Rakaat yang pertama disunahkan membaca surat Al-Kafirun. Abdi mat apal Al-Kafirun mah terangna kuliah mangga. Ya. Rakaat kedua surat Al-Ikhlas, teu apal Al-Ikhlas bade kulhu wae mangga teu sabios eta mah. Mangga telaku Bapak Ibu lah raosna mananya sunnah gitu. Ya. Jadi tadi setelah tawaf apa Bu? Kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, namanya sholat sunnah ba'da tawaf ya. Ulangi kurang kompak. Setelah tawaf kita sholat sunnah 2 rakaat, namanya sholat sunnah ba'da tawaf. Rakaat pertama membaca atau kuliah tuh. Al-Kafirun mah apal abdi mah tacan ngatos ngapalkeun cenah. Kuliah mah apal cenah nya mangga. Rakaat kedua apa? Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah selesai kita sholat sunnah ba'da tawaf, kita jalan nih menuju Mas'a. Mas'a ini adalah area untuk kita sa'i. Di situ ada Bukit Sofa, ada Bukit Marwah. Namun sebelumnya biasanya kami ajak dulu tuh. Ada sunnah satu lagi yang jangan terlewatkan, yaitu meminum air Zam-Zam sambil menghadap ke arah Ka'bah sambil berdoa. Mangga sasarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa syaqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Urang teh bunya air Zam-Zam sambil kita menatap Ka'bah, ditutup Ka'bah teh bunya air Zam-Zam ini Bapak Ibu air ajaib. Khasiatnya itu gimana kita yang meminumnya? Kata Nabi, ma'u Zam-Zam syuri balahu. Air Zam-Zam ini khasiatnya gimana orang yang meminumnya? Ibu gaduh panyawat naon hoyong didamangeun ku Allah. Syariatna air Zam-Zam ieu insyaallah Allah damangeun. Ya.
kita awas Bu, awas. Ya Allah abdi teh nyeri we sampean. Mudah-mudahan kuasilah na saya jam-jam Allah ngadamangkeun ka abdi. Ya. Dan ini untuk minum air zam-zam setelah tawaf ini saya tidak menganjurkan untuk terlalu banyak. Margi kumaha? Bilih hoyong kaham pangan ya. Jadi cekape kanggo ngajalankeun sunnah nu dicontohkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Setelah kita minum air zam-zam, kita akan naik ke Bukit Sofa. Namanya bukit apa? Bukit Sofa, sambil kita membaca doa. Mangga sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bima bada Allahu bihi wa rasuluh. Hartosna, ya Allah aku memulai apa yang engkau mulai dan Rasulmu mulai. Namanya orang mapa ke Bukit Sofa sambil membaca sareng deui. Innas Sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita awi tamaro fala junaha alaihi ayyatawafa bihima faman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Nah, sambil kita jalan menuju Bukit Sofa. Ini gak ada namanya ya, Sofa Marwahnya ya. Oke, nggak apa. Anggap aja ini Sofa, itu Marwah ya. Nah, sambil kita jalan, sambil kita membaca doa yang barusan dibacakan, Inna Sofa wal Marwata dan sebagainya. Nah, sebelum kita melanjutkan berkeliling, kita berhenti dulu Bapak Ibu sekalian. Nanti saya ajak berhenti atau pembimbing yang lainnya ajak berhenti untuk apa? Untuk membacakan takbir sambil menghadap ke Ka'bah ya. Kita menghadap Ka'bah, biasanya Ka'bah itu ada di sebelah sana kita. Sambil kita membaca doa, mangga sareng deui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, atas ngaos eta orang membaca takbir bismillah ya Allahu akbar sambil melihat Ka'bah, baru kita boleh melanjutkan perjalanan. Misal kita contohkan. Inna Safa wal Marwata bisa'irillah. Ini Safa Bu ya. Di sebelah sana Ka'bah. Saya baca dulu Bu. Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan sebagainya. Bismillah ya Allahu akbar, baru kita melanjutkan perjalanan menuju Bukit Marwah. Menuju Bukit Marwah. Jalan. Nah, saya jalan. Nah, nanti di depan kita akan ketemu namanya lampu hijau. Ada lampu hijau pembatas. Apa itu lampu hijau? Lampu hijau ini adalah tanda kita memulai jalan cepat, lari-lari kecil untuk laki-laki ya. Jadi begitu bapak-bapak melewati lampu hijau, maka disunahkan bapak-bapak untuk lari-lari kecil sambil membaca doa Rabbighfir. Sareng Paknya, ayo Ibu boleh mangga sareng. Yuk. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawwaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahu al-anzul akram. Nah, sambil lari kecil Pak. Nah, nanti kita ketemu lagi lampu hijau berikutnya. Itu apa? Itu tanda akhir kita untuk lari-lari kecil. Ibu-ibu kumaha? Ibu-ibu biasa we. Santuy ibunya, santuy apa? Nah, santai ya. Sambil baca doa sama doanya Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawwaz sampai selesai. Lewati lampu hijau, kita jalan seperti biasa, termasuk bapak-bapak ya. Nah, gitu terus sampai kita ketemu di Bukit Marwah. Itu Bukit Marwahnya Bu ya. Cirinya ada galon. Nah, nanti mah di sana gak ada galon Bu. Itu mah ya galon le mineral ya, di sana gak ada. Kita praktek aja Bu. Mangga siapa lagi yang mau ikut? Ayo kita praktek lagi, siapa Bapak Ibu yang mau ikut? Pak beringiring deh. Praktek saya ada yang mau ikut? Ayo boleh 10 orang. Mal atasan we itu. Udah, enggak usah. Hayang enggal doll press. Oke, kita percepat. Terus terang Bu, namanya teh luak likna terus kana koper. Eta koper lepetna sabra triliun. Ya. Oke, yang penting kita sudah paham, ya. Pertama kita memulai di Bukit Sofa, berakhir di Bukit Marwah, di tengah-tengah ada lampu hijau. Nah, itu
kita untuk berlari-lari kecil sampai sofa marwah, marwah sofa, sofa marwah, marwah sofa, sofa marwah terakhir. Nah baru kita sudah mengakhiri rukun umroh kita yang keempat ya, yaitu apa rukun yang ke jadi saya yang lupa ini Bu. 3 sa'i ya. Ya, yang ketiga tuh sa'i kita sudah selesai. 7 balikan sudah selesai. Nah, yang terakhir adalah tahalul. Ini adalah mencukur rambut, tanda kita sudah melaksanakan segala rangkaian dari rukun umroh. Tahalul anu bade dipraktekeun Bu. Anu bade dipotong gak bi rambutna. Aya kewe ditanya Bu. Tah eta panginten Bapak Ibu sekalian, cuma segitu ya, paham ya, gampang. Gampil umroh teh? Gampil, alhamdulillah. Allah mah mau nyesahkeun hambanya, gak akan bikin susah hambanya yang mau beribadah, yang mau mendekat kepada Allah. Ya, sakitu panginten aya pertarosan saat ditutup. Taya pertarosan? Ustaz gimana, udah cukup? Cukup ya? Alhamdulillah Bapak Ibu, upami cekap panginten mohon ku abdi ditutup. Sekali dia hapunten anu kasuhun, hapunten karena segala rupi kakiranganana, hapunten ieu dipercepat karena waktu tos sonten teuing. Bapak Ibu tos luak lieu karena door prize ya. Mudah-mudahan sadayana sing kenging lah bulah gitu. Duh ka abdi kenging mah gitu. Sing kenging pamit teu kenging mah Ustaz Mahmud paling ditu Bu. Mangga we di ya. Mangga panginten nyebu hatur nuhun ka sadayana mugi-mugi Bapak Ibu niatan ti bumi bade manasik, bade ngempalkeun ilmu kangge bekal kangge umroh. Mudah-mudahan atuh Allah teh ngulem urang, margi urang mah serius Bu. Nu diulem teh 1000 nya Ustaz nya. Nu dongkap alhamdulillah panginten duka sabaraha ratus nya. Nah, urang teh panginten jalmi-jalmi nu ku Allah tos dipilih bade diulem ku Allah teh buka tanah suci insyaallah nya. Mudah-mudahan insyaallah abdi ge kaping 22 pidoana bade angkat di umroh nyenak jamaah, muga-mugi salah sawiesna nyata Bapak Ibu nu adi dieu nya nu hoyong umroh sareng abdi mangga diantos kaping 22 Februari. Daftarna ka Ustaz Mahmud. Punten sanes promosi bunya iklan ya. Ya, hatur nuhun Bapak Ibu sadayana, abdi Reza Hilman hatur nuhun hapunten sagala rupina, hapunten nu kasuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.